Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Amma ba'du. Kaifa halukum anak-anak? Alhamdulillahi rabbil Alhamdulillah. alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu ada dalam kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. israh li sodri Sodri wa wa yassir ayat Yassirli Li amri li wahlul wahlul uqdatam min lisani. lisani. Muhammad Fauzi, hadir. Irsan, Hadir Pak, ya Siti hadir. Malati, Hadiroh Pak. Sihabudin, hadir. Hani, Hadiroh. Rian. Ya. Ya. Sebelum dilanjut materi pembelajarannya, coba ada yang ingat materi apa sebelumnya yang telah Bapak jelaskan di bab sebelumnya? Lupa Pak. Lupa Pak. Materi apa ya? ya? Asuransi, koperasi, dan bank syariah Oh ya. iya Oh betul iya, betul. koperasi. Iya, Oh iya koperasi. iya Pak. Betul Koperasi Pak. itu ya Pak. Udah paham kan materi yang Bapak jelaskan minggu kemarin? Iya Sangat Pak. paham Ya, Pak. Pak. Paham. Alhamdulillah. Semoga ilmunya tambah manfaat dan berkah ya. Dan Amin. bisa diamalkan dalam kehidupan Amin. sehari-hari. Amin. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sejarah masuknya ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan teori-teori masuknya ajaran Islam di Indonesia. Sebelum dilanjut lebih mendalam, apakah anak-anak ada yang tahu sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia? Dikit-dikit Tidak, Pak. Pak. Saya tahu Guru dikit-dikit jawab, Pak. Pak. Tidak. Saya tahu Coba Pak. Pak, Guru jawab. Saya coba tahunya ada yang tahu, Ahmad Pak. mau Tangan Pak. Lewat perdagangan Perdagangan Pak. Pak. ya, bisa salah satunya lewat perdagangan ya. Ya Pak. Mari kita bahas lebih mendalam tentang sejarah perkembangan ajaran Islam di Indonesia. Sudah kelihatan anak-anak? Iya ada. Ada. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Apakah di sini anak-anak ada yang pernah mengelilingi Indonesia? Ada saya pernah Pak. Belum Pak. Belum Saya Pak. pernah Pak. Saya Tadi kita sudah dibahas tujuan di awal, tujuan pembelajarannya. Eh, ta- ada yang tahu kapan Islam masuk ke Indonesia? Kan ada yang kelas Ahmad Masehi. Fauzi? Ya, betul sekali. 100 buat Wih, Ahmad hebat. Fauzi. Hebat. Kondisi masyarakat Indonesia pra-Islam itu dilihat dari sistem kepercayaannya yang mana masih menganut animisme. Animisme itu mempercayai setiap benda di bumi pada kawasan tertentu mempunyai roh atau jiwa yang harus dihormati seperti di goa-goa, terus pohon besar, lautan, dan lain sebagainya. Jadi animisme di sini itu mempunyai kepercayaan pada adanya roh. Di sini anak-anak percaya adanya roh makhluk halus. Saya Pak. Percaya. Curiga Pak. Hah? Juri? Ya bisa Saya mah makhluk jadi ya, kasar tapi Pak. tetap Hantu hakikatnya Pak. oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk selanjutnya sistem kepercayaan yang kedua yaitu dinamisme.
Dinamisme itu keyakinan terhadap kekuatan yang berada dalam suatu benda dan mampu memberi manfaat dan mara bahaya, seperti keris dan batu akik. Pastinya di sini jadi ketika pra-Islam kondisi masyarakat di Indonesia itu yang kedua itu dinamisme. Jadi percaya pada benda-benda yang mempunyai kekuatan seperti keris, batu akik dan lain sebagainya. Selanjutnya periode Hindu-Buddha. Jadi setelah menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, itu selanjutnya periode Hindu-Buddha, di mana periode ini diperkirakan pada abad ketiga Masehi, yang adanya kebudayaan Hindu lekat dengan kasta dan Buddha menekankan pada untuk menuju nirwana. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori masuknya ajaran Islam di Indonesia. Itu yang pertama ada teori Gujarat. Ya, coba Siti Melati, apa itu teori Gujarat? Apa? Teori yang argumentasinya ini kurang adanya fakta peranan bangsa Arab dan manuskrip tertua tentang Islam menggambarkan adanya hubungan antara Hindia dan Indonesia, Pak. Ya, betul sekali ya. Pada abad berapa itu, Siti Melati, teori Gujarat itu? Abad ke-13 Masehi, Ya, Pak. jadi masuknya ajaran Islam ke Indonesia itu pada abad 13 13 Masehi, Masehi. Pak. Seperti yang tadi 13 Ade Ahmad Masehi, Fauzi Pak. ya. Luar Iya, biasa Ade Ahmad Pak. Fauzi tadi. Ya, iya, Benar Pak. sekali. Minta Selanjutnya yang kedua yaitu Asyik. teori Makkah. Yang mana menurut Hamka Islam datang ke Indonesia itu pada abad berapa? Ade, Pak Ade itu? Ade Ahmad Fauzi. 7 Masehi, Pak. Ya, yang dibawa oleh saudara Gar Arab, Arab Mekah. Arab. Mekah. Ya. Jadi kalau di teori Gujarat itu pada abad ke-13 Masehi, kalau teori Mekah itu pada 7 Masehi. 7 7 Masehi, Masehi. Pak. 7 Ya, Masehi, untuk Pak. selanjutnya teori Persia. Nah, kalau teori Persia ini teori yang didasarkan oleh kebudayaan di kalangan masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Ini jadi sama dengan aktivitas kebudayaannya Indonesia itu sama dengan Persia. Selanjutnya di sini kita akan membahas jalur masuknya ajaran Islam di Indonesia itu ada dua jalur ya. Ada yang jalur utara dan jalur selatan. Kalau dari jalur utara itu dari Arab Saudi Arabia itu menuju ke Damaskus, lanjut ke Baghdad, lanjut ke Gujarat dan Sri Lanka, baru ke Indonesia. Kalau dari jalur selatan itu kita menuju dulu Yaman, kemudian ke Gujarat, kemudian ke Sri Lanka, dan terakhir di Indonesia. Barulah sampai ajaran Islam menuju Indonesia. Jadi ada dua jalur ya. Nah ini petanya ya. Ini peta jalur penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia. Nah ini banyak sekali strategi penyebaran Islam di Indonesia. Ada dari perdagangan, terus pendidikan, perkawinan, politik, budaya, dan tasawuf. Kita di sini akan membahas satu-satu ya. Yang pertama dari jalur perdagangan. Sudah dimulai sejak abad ke-7, yaitu dengan datangnya para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Selain berdagang, mereka menyebarkan agama Islam. Jadi, gunanya berdagang itu untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Cara ini paling efektif karena melibatkan seluruh kalangan masyarakat. Yang selanjutnya, yang kedua itu jalur pernikahan. Seperti yang tadi dibilang oleh Muhammad Ridwan Amirullah. Ternyata dari jalur pernikahan juga itu cara strategi penyebaran ajaran Islam. Untuk selanjutnya yaitu jalur politik. Nah, di sini jalur politik pengaruh seorang raja sangat penting bagi perkembangan Islamisasi di Indonesia. Rakyat memiliki kepatuhan yang tinggi kepada rajanya. Apabila rajanya Islam, maka biasanya diikuti oleh rakyatnya. Ya, mohon diperhatikannya semuanya anak-anak. Anak-anak Iya, diperhatikan. Pak. Iya, Pak. Apa? Ya, diadakan pentas Ngantuk. seni gamelan di Jogja, Solo, dan Cirebon. Kemudian gamelan digunakan untuk mengumpulkan masyarakat yang diikuti dengan kegiatan dakwah. Jadi,
dengan menayangkan kesenian-kesenian atau budaya-budaya itu mampu mempengaruhi masyarakat di sekitar untuk memeluk agama Islam. Sudah paham? Silakan anak-anak kita bagi kelompok ya menjadi eh, berapa 5 kelompok aja yang terdiri dari 3 orang ya. Ya. Halaman Ya, Pak. 128 di sana ada tugas kelompok ya. Di 128 ini ada tugas Ya, kelompok Pak. yang harus dipecahkan permasalahannya ya. Ini harus semua apa dikerjakan? Ya, dikerjakan ya. Didiskusikan dengan anggotanya masing-masing. Ya. Berarti untuk, Sebisanya, Pak, ya? untuk hasilnya satu aja, Pak. Ya. Paham ya tugasnya? Ya, Ya. Pak. Ya, Pak. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti setiap kelompok harus ada yang presentasi ya. Presentasi ke depan. Estimasi Beres, Pak. Kelompok Siti Melati sudah? sudah, Ya. Pak. Udah, Pak. mau Ya. diwakilin Sudah. sama ketua kelompoknya Pak Ridwan, Pak. Oh iya, siap. Ya, Kelompok siap, sama coba dari mulai kelompok 1 ya. Kelompok Ya, 1 siapa Pak. tadi? Pak Sama Ridwan, Pak Ridwan, Pak. Sama Ridwan, Ridwan, Pak. Ya. Ridwan, Ridwan. Ya, Sama Ridwan. Ya, Ridwan. silakan Muhammad Ridwan Amirullah. Bentar, Pak, mau berdoa dulu bertiga. Muhammad Ridwan Amirullah, silakan. Ya, Pak. Semangat, Hasil Pak. bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, Pak. Jadi, penyebaran agama Islam itu melalui pernikahan, perdagangan, budaya, dan politik untuk melakukan penyebaran agama Islam. Ya. Sebelum penyebaran agama Islam itu kondisi Indonesia sangat menganut kepercayaan dengan mempercayai ya seperti itu Pak dari kelompok Ya. 1 Pak. Ya, terima kasih Muhammad Ridwan Amirullah ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk semuanya. Masya Allah ya, tabarakallah. Penerangan yang sangat bagus sekali Muhammad Ridwan Amirullah. Bapak berikan nilai A ya untuk semuanya. Jadi tadi sudah presentasi, semuanya sudah presentasi ya. Jadi Pak. Ya, sudah. semuanya mengerti apa yang Bapak tadi sudah dijelaskan. Insya Paham, Allah. Pak. Mengerti sekali. Nah, jadi anak-anak kesimpulannya di sini kesimpulannya. Sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia itu telah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme Bang, beres-beres. dan agama Hindu-Buddha. Masuknya Tengah Islam aja. di Indonesia didasari oleh beberapa teori seperti teori Gujarat, Makkah, dan Persia. Kemudian Islam menyebar ke berbagai daerah dengan strategi yang beraneka ragam, seperti perdagangan, pernikahan, pendidikan, politik, budaya, dan lain sebagainya. Coba bisa mengisi yang Bapak sudah siapkan ya. Di sini ada kuisis tentang materi sejarah penyebaran agama Islam. Ya kan, Pak? Sudah beres, Sudah Pak. Pak. Sudah. Si pembelajaran hari ini, bagaimana perasaannya hari ini? Tenang, Pak. Bahagia, Pak. Tenang, Pak. Ada Bahagia, yang bisa Pak. didapatkan, yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sekali, Pak. Pak. Mohon diperhatikan semuanya. Sebagai pelajar Pancasila dan calon pemimpin masa depan, kamu itu harus mampu menunjukkan karakter yang mulia dengan menjadi rahmat bagi orang lain. Belajar dari sejarah Islam yang tidak hanya membawa agama Islam, tetapi juga kedamaian, keberkahan, dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Kamu tuh perhatian dan motivasi semangatnya yang luar biasa. Mungkin untuk hari ini anak-anak dicukupkan sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.